Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu dosen, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Materi tentang IPS di kelas 3 SD. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Agustinus Kayeb, kelas 14A. Nama saya Mandarok Mabin, kelas 14A. Saya Akila Sanadi, kelas 14A. Selamat pagi adik-adikku. Ibu akan mengajar IPS tentang lingkungan. Ayo adik-adik, siapa yang tahu lingkungan itu seperti apa? Kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencangkup keadaan sumber daya alam. Nah, lingkungan itu dibagi menjadi lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, coba anak-anak berikan contoh lingkungan buatan. Kalau anak-anak tidak tahu, Ibu akan menjawab. Lingkungan buatan itu seperti saluran irigasi, bendungan, dan lain-lain. Nah, pasti anak-anak paling mengerti tentang lingkungan yang kedua ini, yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam itu Ibu akan kasih penjelasan sedikit tentang lingkungan alam itu. Lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, tanpa dicampur tangan oleh manusia. Coba ada yang berikan contoh tentang lingkungan alam? Nah, kalau tidak ada yang menjawab, Ibu akan jelaskan atau berikan contoh tentang lingkungan alam. Nah, lingkungan alam adalah lingkungan yang dibuat oleh alam sendiri tanpa campur tangan manusia. Nah, contohnya itu seperti gunung, sawah, sungai, laut. Nah, itu yang disebut dengan lingkungan alam. Nah, contoh lebih jelasnya adalah Ibu ada maparkan contoh-contoh lingkungan alam. Seperti ini, gunung, sawah, sungai, dan lain-lain. Nah, manfaat dari sungai itu seperti apa anak-anak? Nah, manfaatnya itu kalau sungai bersih bisa untuk mandi, bisa untuk minum, bisa untuk cuci pakaian. Kalau sawah itu kita bisa berkebun, menanam padi, dan lain-lain. Kalau dan lain-lain. Manfaat-manfaat yang diberikan oleh sumber lingkungan alam dan lingkungan manusia adalah sangat baik untuk kita, kehidupan kita. Semoga pertemuan kali ini Ibu akan akhiri. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat. Terima kasih. Pada hari
Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dengan tema kewajiban dan hakku di rumah. Pada tema ini kita akan mempelajari 3 materi, yaitu 1. Kasih sayang di rumah, 2. Bersyukur memiliki pakaian, 3. Rumah tempat berlindung. Baiklah, kita akan memasuki materi pertama, yaitu kasih sayang di rumah. Kita sebagai manusia, kita tidak bisa hidup sendiri, mesti ada keluarga yang mendampingi kita. Sebagai seorang anak, kita wajib menyayangi, 2. Berterima kasih, 3. Selalu mendoakan kedua orang tua, dan kita punya hak: 1. Disayangi, 2. Dijaga, 3. Dirawat, 4. Didoakan oleh kedua orang tua. Maka kita harus bersyukur kepada orang tua yang menjaga dan merawat kita. Jadi laksanakanlah kewajiban, maka kamu akan mendapat hak. Selanjutnya, materi kedua yaitu bersyukur memiliki pakaian. Manusia melindungi tubuhnya seperti Siti. Siti selalu melindungi tubuhnya dengan menggunakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapatkan pakaian dari kedua orang tuanya. Siti mempunyai banyak pakaian yang dipakainya. Masuk pada materi ketiga, yaitu rumah tempat berlindung. Setiap orang berhak mendapat tempat perlindungan dan tempat tinggal biasa berbentuk rumah, dan memiliki bentuk yang berbeda-beda, namun tempatnya sama. Rumah adalah tempat berlindung dan beristirahat. Selamat pagi adik-adik, nama kakak Agustinus Kayeb, nama panggil kakak Agus. Di sini kakak akan menjelaskan tentang evaluasi dan model pembelajaran IPS di kelas 3. Sebelum kita membahas evaluasi dan model pembelajaran, di sini kakak mau tanya adik-adik, ada yang pernah dengar istilah evaluasi? Ya, baik. Kalau tidak ada yang tahu istilah evaluasi, baik. Di sini kakak akan menjelaskan. Evaluasi adalah saduran dari bahasa Inggris yang artinya evolution, yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Jadi secara umum, evaluasi adalah suatu proses dalam mendapatkan informasi secara menyeluruh serta berkesinambungan mengenai proses serta hasil dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar dalam penentuan lebih lanjut. Jadi begitu adik-adik. Evaluasi pembelajaran juga memiliki beberapa fungsi yang diperuntukkan bagi kepentingan semua anggota kegiatan mengajar, yakni siswa, guru maupun lembaga pendidikan tersebut. Jadi adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan secara detail. Evaluasi pembelajaran memiliki fungsi itu bagi siswa, bagi guru, dan juga bagi lembaga pendidikan tertentu. Evaluasi kalau bagi siswa, bagi adik-adik, fungsinya adalah mengetahui tingkat kemajuan belajar seseorang siswa. Membantu memberikan dorongan belajar atau motivasi belajar dan memberi pengalaman dalam belajar bagi siswa tersebut.
Yang kedua, bagi guru. Evaluasi pembelajaran bagi guru itu fungsinya menyeleksi siswa dan mempersiapkan keberhasilan siswa. Mengetahui faktor penyebab seseorang siswa belajar dan memberi bimbingan. Memberikan pedoman belajar seorang siswa. Mengetahui ketetapan metode pembelajaran untuk siswa tersebut. Fungsi evaluasi bagi lembaga. Fungsinya untuk mempertahankan standar dan mutu pendidikan. Berfungsi untuk menilai ketetapan kurikulum yang diaplikasikan melalui kemajuan suatu sekolah atau lembaga pendidikan, yakni yang memberikan kontribusi. Baik adik-adik, kita masuk di model pembelajaran. Jadi adik-adik, model pembelajaran itu bermacam-macam. Ada banyak. Jadi ada model pembelajaran discovery learning yang disingkat DL. Ada model pembelajaran inquiry. Ada model pembelajaran kooperatif. Ada model pembelajaran mid mapping. Model pembelajaran kuantum. Jadi kakak akan jelaskan secara detail satu persatu adik-adik. Yang pertama, model pembelajaran discovery learning atau disingkat DL. Cara untuk menemukan suatu yang bermakna dalam pembelajaran. Jadi model pembelajaran problem based learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang menentang siswa untuk belajar bagaimana belajar bekerja sebagai kelompok untuk mencari solusi dan permasalahan di dunia nyata. Yang kedua, model pembelajaran inquiry based learning atau yang disingkat IBL. Itu merupakan salah satu model yang dapat mendorong peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, model pembelajaran based learning atau disingkat PBL. Itu adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai tujuannya. Yang berikut, model pembelajaran kooperatif integrated reading and competition. Itu adalah model pembelajaran tematik atau terpadu, merupakan pembelajaran yang mengharuskan peserta didik bertanggung jawab terhadap tugas atau kelompok. Yang berikut, model pembelajaran mid mapping. Model pembelajaran mid mapping merupakan cara yang digunakan guru dalam membimbing peserta didik tersebut dengan menggambarkan peta konsep materi pelajaran di buku catatan. Yang terakhir, model pembelajaran kuantum. Definisi pembelajaran kuantum, pembelajaran model kuantum merupakan sebuah program atau model pembelajaran yang mana dilakukan sebagai petunjuk strategi dalam sebuah pembelajaran dan tujuannya untuk memberikan manfaat yang bermakna dan juga kesenangan bagi siswa dalam menjalani pembelajaran. Saya pikir mungkin sampai situ saja adik-adik. Mungkin ada yang mau menambahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Kurang lebih seperti begitu adik-adik. Baik, kita akan tutup. Kalau tidak ada yang bertanya adik-adik, kita akan tutup.
Selamat siang, Tuhan memberkati.